Halo, perkenalkan kami dari kelompok A, mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Sebelum memulai presentasi kami pada kali ini, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Jadi anggota kami yang pertama ada Jennifer Kakisina, yang kedua ada Jonathan Descartes, yang ketiga ada saya sendiri, Esther Yulia, yang keempat ada Dita Aura Fitri, dan yang terakhir ada Dorin Tanri. Nah, pada kesempatan kali ini kami telah membuat perencanaan pembangunan brand awareness bagi Museum Sono Budoyo melalui komunikasi pemasaran terpadu. Jadi kota Yogyakarta sendiri ini kan dikenal sebagai kota budaya. Nah, kekentalan budaya yang ada di Yogyakarta ini dapat dijadikan sebagai sebuah poin plus atau poin unggul tersendiri bagi kota Yogyakarta sebagai ujung tombak industri pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, salah satu destinasi wisata budaya yang selalu menjadi pilihan ketika mengunjungi kota Jogja adalah Museum Budaya. Nah, ketika membahas mengenai Museum Budaya, Museum Sono Budoyo ini selalu menjadi yang pertama kali terpikirkan karena merupakan museum tertua yang ada di Yogyakarta dan merupakan salah satu museum negeri yang memiliki koleksi yang cukup lengkap dan bersejarah. Nah, sebagai salah satu kota pariwisata dan serta kota kebudayaan yang ada di Indonesia, Yogyakarta ini memiliki beberapa museum kebudayaan. Salah satunya adalah Museum Sono Budoyo ini. Nah, koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo ini ada dalam seputar kebudayaan, terutama budaya Jawa, dan memiliki keautentikannya sendiri. Nah, sebagai sebuah museum kebudayaan, Museum Sono Budoyo ini tentunya harus memiliki sebuah strategi perencanaan yang matang terkait strategi pemasarannya. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional Museum Sono Budoyo tersebut agar terus ramai oleh pengunjung. Kita masuk ke analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi kita yang pertama adalah Strength, yaitu kekuatan di mana Museum Sono Budoyo ini memiliki kekuatan koleksi yang autentik, lengkap, dan beragam, serta media sosial dan website yang lengkap. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, mereka itu kurang memanfaatkan media sosial dan kurang dioptimalkan karena kekurangan SDM profesional dalam bidang tersebut. Kemudian mereka juga belum konsisten melakukan promosi dan kurangnya kreativitas dalam melakukan promosi. Kemudian kita masuk ke opportunities. Jadi peluangnya adalah mereka bekerja sama dengan pemerintah dan media, serta pandangan masyarakat bahwa Museum Sono Budoyo adalah museum negeri tertua dan yang dikelola langsung oleh pemerintah sehingga memiliki citra yang profesional. Kemudian yang terakhir ada ancaman di mana adanya kompetitor yang juga membranding diri sebagai museum kebudayaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi Museum Sono Budoyo. Selanjutnya, kami telah menganalisis kunci permasalahan dari komunikasi yang harus kami pecahkan. Yang pertama adalah kurangnya brand awareness dari promosi Museum Sono Budoyo. Kemudian yang kedua adalah kurang atau belum adanya kerjasama dengan pihak-pihak eksternal seperti PT KAI, penerbangan, lembaga pendidikan, atau travel. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu kebijakan strategis. Yang pertama adalah tujuan. Nah, Museum Sono Budoyo perlu meningkatkan brand awareness agar strategi pemasaran yang telah direncanakan bertujuan untuk mempersuasi pengunjung yang akan mengunjungi Museum Sono Budoyo. Selanjutnya kita masuk dalam poin penetapan segmen dan target sasaran. Nah, segmentasi demografis dari Museum Sono Budoyo adalah masyarakat yang berusia mulai dari 15 hingga 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang meliputi mahasiswa, pelajar SMP atau SMA, pegawai, serta wisatawan lokal dan asing. Segmentasi geografisnya adalah turis lokal yang mencakup masyarakat yang tinggal di Yogyakarta seperti pelajar atau mahasiswa, domestik yang meliputi orang dari luar Yogyakarta, dan multinasional atau wisatawan asing yang sedang berlibur di Yogyakarta. Lalu segmentasi psikografisnya adalah orang-orang yang mencintai sejarah, seni, dan yang sedang fears of missing out atau FOMO. Nah, segmentasi behavioralnya itu adalah orang-orang yang aktif di media sosial yang menyukai tempat bersejarah untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan wisata ke suatu museum. Poin selanjutnya adalah positioning atau brand positioning strategi. Seturut dengan segmentasi dan target pasar, Museum Sono Budoyo adalah masyarakat yang berusia 15 tahun sampai 30 tahun yang memiliki ketertarikan dan menyukai sejarah yang ada di museum dalam meningkatkan pengetahuan mengenai sejarah yang ada di Yogyakarta.
Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi pesan, di mana konsumen kunci yang kami ambil di sini adalah generasi Z dengan rentan usia 15-30 tahun, baik itu masyarakat yang berasal dari dalam Yogyakarta maupun luar Yogyakarta. Mereka memiliki ketertarikan akan mempelajari sejarah dan juga menyukai koleksi-koleksi autentik seperti itu. Nah, sehingga Museum Sono Budoyo melalui konsumen kunci ini dapat membangun hubungan yang erat dengan para pengunjungnya gitu. Basic directions yang akan kami angkat di sini yaitu dengan program ini diharapkan Museum Sono Budoyo semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat. Adapun tagline yang akan kami gunakan di sini untuk memasukkannya di seluruh konten new media adalah Monggo Binarak, yang artinya itu silakan datang dalam bahasa Jawa, melalui program Attentions, di mana yang pertama kami akan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Kedua, kami akan memasang baliho dan videotron di jalan dan area-area tertentu yang memiliki banyak pengunjungnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas media online, kami akan membuat konten interaktif yang dikemas secara informatif untuk menambah pengetahuan dari audiens Museum Sono Budoyo. Dalam upaya meningkatkan eksistensi di media sosial, kami akan melakukan peningkatan lagi dalam desain di media sosial Museum Sono Budoyo. Terus kami juga akan menggunakan keyword dengan search bar tertinggi yang paling mudah dan umum yang biasanya menjadi top of mind orang-orang. Sekarang kita masuk ke bauran komunikasi pemasaran dan media atau channelnya. Kami menggunakan new media, diantaranya Instagram Ads dan TikTok Ads. Tujuan kami memilih new media ini dikarenakan sesuai dengan Museum Sono Budoyo ingin menggait konsumen dari kalangan Z. Yang kedua, kami menggunakan 2 KOL. Yang pertama adalah kain etnik Guyonan Jogja, dan yang kedua adalah Mas Dolan. Kami juga menggunakan media konvensional yaitu out of home. Out of home ini ditempatkan pada jalan yang strategis seperti Jalan Sudirman. Yang terakhir ada event. Di sini event merupakan strategi Museum Sono Budoyo dengan menggelar acara pasar raya selama 3 hari di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan menghadirkan UMKM dan lokal brand yang ada di Jogja. Kami juga memikirkan untuk memberikan event seperti fotografi dengan objek foto yaitu Museum Sono Budoyo. Pada poin kedua, di sinergirisme dalam platform, kami menggunakan konten yang informatif dan interaktif untuk media sosial Instagram. Yang kedua, pada TikTok kami menggunakan konten yang fun, yang diharapkan pihak museum dapat menambahkan konten TikTok yang mengikuti tren. Yang terakhir ada out of home. Di sini kami menggunakan konten informatif. Penggunaan banner yang digunakan tidak perlu ramai akan desain. Akan tetapi pihak museum dapat menunjukkan strength dari museum dan menggunakan tagline seperti "di sini pasti asli loh", yang menunjukkan kepada para khalayak bahwa benda yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo adalah barang yang asli, yang menjadi daya tarik bagi para audiens. Nah, di dalam tabel konten desain plan ini, kita itu memiliki beberapa format konten, diantaranya adalah informatif, interaktif, dan event yang bisa dilakukan secara berkala. Kami itu membuat desain konten plan hanya di bulan Januari saja, dengan total 24 hari posting. Hal-hal tersebut disituasionalkan berdasarkan dengan apa yang sudah ada di dalam tabel, bisa menggunakan media sosial Instagram, TikTok, dan website dengan fitur-fitur yang ada seperti Reels Instagram, Story Instagram, Feeds Instagram, format video dalam TikTok, lalu diupload pada home website yang memiliki rasionya masing-masing. Nah, jadi dalam budgeting ini kita bisa mengetahui bahwa 1 bulan periode di bulan Januari, Museum Sono Budoyo itu memerlukan sebesar 135.100.000 untuk melangsungkan konten-kontennya. Untuk melihat tabel konten planning, budgeting, dan IMC, silakan klik link yang ada di description box. Kami dari kelompok A mengucapkan terima kasih.